Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Karya buku Jonathan Black. Bab 23. Akar Gaib Sains. Isaac Newton. Misi rahasia Freemasonry. Elias Small dan mata rantai penyebaran. Apa yang sebenarnya terjadi dalam alkimia? Pada 1543, Nicolaus Copernicus menerbitkan On the Revolution of the Celestial Bodies. Tesisnya adalah bahwa bumi mengelilingi matahari. Pada 1590, Galileo Galilei melakukan percobaan-percobaan untuk menunjukkan bahwa kecepatan benda jatuh sebanding dengan kepadatannya, bukan beratnya. Pada 1609, Johannes Kepler menggunakan peta bintang dari Tycho Brahe menghitung 3 hukum pergerakan planet. Pada 1670-an, Isaac Newton menyusun sebuah teori pemersatu yang mengikat semua penemuan ini untuk menggambarkan perilaku alam semesta mekanis dalam 3 rumus sederhana. Tentu saja, terlalu mudah untuk melihat hal ini sebagai kemenangan manusia menuju dunia modern, keluar dari ribuan tahun kegelapan tahayul dan kebodohan menuju cahaya terang akal. Namun, para inisiat pendeta di kuil-kuil Mesir yang tahu bahwa Sirius adalah sebuah sistem 3 bintang sudah sangat menyadari ribuan tahun sebelumnya bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Selain itu, seperti yang akan kita lihat, ada bukti yang menunjukkan bahwa pahlawan-pahlawan sains modern, orang-orang yang paling tidak kita pikirkan, benar-benar mendalami kebijaksanaan kuno. Copernicus mengakui bahwa ide-idenya berasal dari pembacaan terhadap teks-teks dari dunia kuno, dan ketika Kepler merumuskan teori-teorinya, ia sadar akan kebijaksanaan kuno yang bekerja melalui dirinya. Dalam kata pengantar untuk volume kelima, Harmonicas Mundi 1619, ia menulis, "Ya, aku telah mencuri bejana emas dari bangsa Mesir guna membangun sebuah tempat suci untuk Tuhanku." Kepler adalah teman seumur hidup Richard Besault yang bekerja akrab dengan John Valentin Andrei dan seringkali dianggap sebagai kolaboratornya dalam menulis manifesto Rosicrucian. Isaac Newton lahir di Woolthorpe, Lincolnshire, tidak pernah tumbuh melebihi 5 kaki. Ia orang yang aneh, eksentrik, bingung secara seksual, dan kesepian. Kemudian, pada masa sekolahnya, ia menginap bersama seorang apoteker yang ternyata seorang ahli alkimia, dan jalan Newton pun terhampar jelas di hadapannya. Newton tidak kalah dari Cornelius Agrippa, berusaha menemukan sistem dunia yang lengkap. Newton akhirnya percaya bahwa rahasia-rahasia kehidupan terkodekan dalam bentuk numerik dalam struktur alam. Ia juga percaya bahwa petunjuk untuk menguraikan kode-kode ini tersembunyi dalam sandi-sandi numerik maupun linguistik pada buku-buku kebijaksanaan kuno. Dan pada bangunan-bangunan kuno seperti piramida besar dan kuil Solomon, seolah-olah Tuhan telah menetapkan sebuah ujian bagi umat manusia. Baru ketika umat manusia telah
mengembangkan kecerdasan yang memadai, manusia akan mampu mengenali keberadaan kode-kode ini dan menguraikannya. Masa itu, menurut Newton, kini telah tiba. Dalam pandangan Newton, setiap bagian dari alam semesta itu cerdas. Bahkan, sebongkah batu itu cerdas. Dan bukan hanya dalam pengertian bahwa hal itu menunjukkan bukti perencanaan. Menurut cara berpikir kuno yang dianut Newton, tidak benar bahwa hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mineral adalah kategori yang benar-benar berbeda. Mereka secara alamiah bertumpang tindih, bercampur baur, dan dalam keadaan tertentu bisa berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sosok sezaman Newton yang kabalistis, Lady Conway. Ada perubahan dari satu spesies menjadi spesies yang lain. Seperti dari batu menjadi bumi, dari bumi menjadi rumput, dari rumput menjadi domba, dari domba menjadi daging manusia, dari daging manusia menjadi spesies terendah dari manusia, dan dari hal-hal ini menjadi jiwa-jiwa yang mulia. Dalam pandangan Newton, segala sesuatu di alam semesta berusaha keras menuju kecerdasan. Benda-benda mati berusaha keras menjadi kehidupan nabati, yang bercita-cita menjadi kehidupan hewani melalui kepekaan yang belum sempurna. Hewan-hewan yang lebih tinggi memiliki naluri yang hampir masuk akal, seperti kemampuan manusia. Kita menunggu untuk berkembang menjadi makhluk super cerdas. Dan cita-cita universal untuk menjadi super cerdas ini mengandalkan langit, seperti yang telah didalami oleh para penganut stoikisme. Isha Luria, kabalis abad ke-16, menjelaskannya seperti ini. Tidak ada di dunia ini, bahkan tidak ada di antara benda-benda yang diam seperti debu dan batu yang tidak memiliki suatu kehidupan tertentu, sifat spiritual, suatu planet tertentu, dan bentuknya yang sempurna di langit. Luria sedang berbicara tentang kecerdasan dalam sebutir benih yang merespon tujuan cerdas dalam cahaya matahari. Tradisi esoteris kuno tidak menganggap bahwa semua informasi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan sebutir benih menjadi sebatang tanaman terkandung di dalam benih itu sendiri. Pertumbuhan adalah suatu proses yang dihasilkan dari kecerdasan dalam benih yang berinteraksi dengan kecerdasan dalam kosmos lebih besar yang ada di sekelilingnya. Kita tahu dari penelitian John Maynard Keynes terhadap dimensi okultisme dalam pandangan dunia Newton bahwa aliran-aliran pemikiran ini memikatnya. Newton bertanya kepada dirinya sendiri, apakah mungkin untuk membedakan berbagai kecerdasan, bahkan mungkin berbagai prinsip dengan berbagai pusat kesadaran di balik permukaan material segala sesuatu? Ini bukan berarti bahwa ia memandang prinsip-prinsip ini sebagai malaikat yang duduk di atas awan, atau memvisualisasikan dengan cara apa yang sangat antropomorfis. Tetapi ia juga tidak memandang mereka sebagai sesuatu yang benar-benar impersonal, apalagi sebagai abstraksi murni. Ia menyebut mereka pengumpul kecerdasan untuk menyiratkan adanya kemauan. Seperti yang sudah kita lihat, semua penganut esoterisme sangat tertarik dengan hubungan antara hewani dan nabati di satu sisi, dan dengan hubungan antara nabati dan mineral di sisi lain. Dalam pandangan esoteris, inilah kunci untuk memahami rahasia-rahasia alam dan memanipulasinya. Nabati adalah perantara antara pikiran dan materi. Ini dapat disebut
sebagai pintu gerbang antar dunia, untuk membantu memahami mengapa siapa saja mungkin mempercayai hal ini. Kita mungkin harus mengingatkan diri sendiri akan catatan tentang pikiran sebelum materi atas penciptaan yang dijelaskan dalam bab-bab awal buku ini. Jika Anda percaya bahwa dunia dibentuk oleh kecerdasan, oleh pikiran, Anda harus menjelaskan bagaimana yang non-material membentuk yang material. Hal ini secara tradisional dalam semua kebudayaan kuno di dunia telah dipandang dalam pengertian serangkaian emanasi pikiran yang awalnya terlalu halus untuk segala bentuk persepsi sensorik, bahkan lebih halus daripada cahaya. Dari emanasi-emanasi yang halus inilah materi itu akhirnya mengendap. Dengan demikian, dimensi yang halus ini berada dan terus berada di antara pikiran, dimensi hewani, dan materi. Oleh karena itulah, ada tingkat perubahan tradisional, hewani, nabati, mineral. Pikiran tidak bisa dan tidak mungkin menciptakan atau memerintahkan materi secara langsung, tetapi hanya melalui medium dimensi nabati, dimensi mineral dari kosmos. Oleh karena itu, tumbuh dari dimensi nabati ini sesuatu yang penting bagi okultis praktis muncul dari hal ini. Apa yang Paracelsus sebut sebagai ens vegetalis itu dapat ditempa oleh pikiran, dan karena dimensi mineral tumbuh dari dimensi nabati ini, adalah mungkin untuk melatih kekuatan pikiran terhadap materi melalui medium ini. Nama dari Newton untuk medium halus ini yang dapat digunakan oleh pikiran untuk mereorganisasi kosmos adalah sal nitrum. Dalam catatan tentang percobaan-percobaannya, ia menjelaskan bagaimana sal nitrum bisa digunakan untuk menghidupkan logam. Catatan-catatan ini merupakan sebuah catatan tentang seorang ahli alkimia sejati yang sedang bekerja. Newton memandang sal nitrum tersebut beredar dari bintang-bintang menuju kedalaman bumi, menanamkan kehidupan padanya, biasanya dengan kehidupan nabati, tetapi dalam keadaan khusus tertentu menghidupkan logam-logam. Dengan kegembiraan yang semakin besar itulah ia menjelaskan senyawa-senyawa logam yang hidup dalam larutan nitrat dan tumbuh seperti tanaman. Vegetasi logam ini menegaskan keyakinannya bahwa alam semesta itu hidup, dan dalam makalah-makalah pribadinya ia menggunakan gagasan tentang sal nitrum untuk membantu menjelaskan efek gravitasi. Saat kita menelisik ke dalam kehidupan tersembunyi para pahlawan sains tersebut, orang-orang yang menciptakan pandangan dunia mekanis dan melakukan lompatan besar dalam teknologi yang telah menjadikan hidup kita jauh lebih aman, lebih mudah, dan lebih menyenangkan. Seringkali kita menemukan bahwa mereka benar-benar mendalami pemikiran esoteris, terutama alkimia. Kita bisa juga mempertimbangkan paradoks yang lebih kecil, tetapi berkaitan, bahwa banyak dari okultis paling terkenal di dunia dan para visioner aneh juga dengan cara masing-masing adalah orang-orang yang berpikiran praktis yang seringkali bertanggung jawab terhadap penemuan-penemuan yang lebih kecil tetapi tetap signifikan. Dengan melihat kedua kelompok tersebut secara bersamaan, rasanya sulit untuk melihat perbedaan yang jelas antara saintis dan okultis.
Bahkan saat kita memasuki zaman modern, lebih tepatnya, ada suatu spektrum di mana individu tersebut sedikit merupakan keduanya, walaupun dalam tingkatan yang bermacam-macam. Paracelsus barangkali merupakan okultis paling dihormati, yang merevolusi ilmu kedokteran dengan memperkenalkan metode eksperimental. Ia juga yang kali pertama mengisolasi dan menamai seng, membuat terobosan besar dalam pentingnya ilmu kedokteran higienis, dan merupakan orang pertama yang merumuskan prinsip-prinsip yang nantinya akan mendasari homeopati. Giordano Bruno adalah seorang pahlawan besar dalam sains karena ia dibakar di tiang pancang pada 1600 karena bersikeras bahwa tata surya itu heliosentris. Namun, seperti yang sudah kita lihat, ini terjadi karena ia sungguh-sungguh percaya dengan kebijaksanaan kuno bangsa Mesir. Ia percaya bahwa bumi berputar mengelilingi matahari karena pada mulanya begitu pula yang dipercayai para pendeta inisiat dari dunia kuno. Robert Fludd, penulis okultis dan pembela Rosicrucian, juga menemukan barometer. Johann Baptista van Helmont, alkemis dari Flanders, adalah sosok penting dalam perkumpulan-perkumpulan rahasia karena memperkenalkan kembali ke dalam esoterisme barat gagasan tentang reinkarnasi yang oleh putranya disebut revolusi jiwa manusia. Ia juga memisahkan gas-gas dalam eksperimen-eksperimen alkimianya, menciptakan istilah gas, dan dalam eksperimen-eksperimen tentang kekuatan penyembuhan dari magnet menciptakan istilah listrik. Gottfried Wilhelm Leibniz, matematikawan Jerman, adalah saingan Newton dalam merumuskan kalkulus. Dalam kasus Leibniz, penemuannya muncul dari ketertarikan dengan mistisisme, angka dalam Kabbalah, yang ia bagi bersama teman dekatnya, cendekiawan okultisme dari Yesuit Athanasius Kircher. Pada 1687, Kircher, seorang murid alkimia dalam hal sifat-sifat dimensi nabati, membangkitkan sekuntum mawar dari abunya di depan Ratu Swedia. Leibniz sendiri juga telah memberi kita catatan paling mendetail dan terpercaya tentang transformasi alkimia dari logam dasar menjadi emas. Royal Society merupakan mesin besar intelektual dalam sains modern dan penemuan teknologi. Di antara orang-orang sezaman Newton, Sir Robert Murray menerbitkan jurnal ilmiah pertama di dunia, Philosophical Transaction, dan merupakan seorang peneliti yang bersungguh-sungguh dalam ajaran Rosicrucian. Sosok aneh mirip biarawan Robert Boyle, yang hukum termodinamikanya merintis jalan bagi mesin pembakaran intelektual. Merupakan seorang praktis alkimia. Pada masa mudanya, ia menuliskan pernah diinisiasi ke dalam sebuah perkuliahan tak kasat mata. Praktisi alkimia lainnya adalah Robert Hooke, penemu mikroskop, dan William Harvey, penemu sirkulasi darah. Descartes yang melahirkan rasionalisme
pada pertengahan abad ke-17, menghabiskan banyak waktu dalam usaha melacak kaum Rosicrucian dan meneliti filosofi mereka. Ia menemukan kembali gagasan kuno dan esoteris tentang kelenjar pineal sebagai pintu gerbang kesadaran, mata batin, dan terobosan filosofinya muncul seketika selagi ia dalam suatu kondisi visioner. Diktumnya yang paling terkenal dapat dipandang sebagai sebuah penyampaian kembali ajaran Rosicrucian yang dimaksudkan untuk membantu mendorong evolusi sebuah kemampuan akal yang independen. Aku berpikir, maka aku ada. Blaise Pascal, salah satu matematikawan besar pada zamannya dan seorang filsuf terkemuka, ditemukan setelah kematiannya telah menjahitkan ke dalam jubahnya selembar kertas yang bertuliskan Tahun Rahmat 1654, Senin 23 November, hari St. Clement, Paus dan Martir. Dari sekitar pukul setengah 10 malam sampai sekitar pukul setengah 12 malam, api Pascal mencapai pencerahan yang dikembangkan oleh para biarawan di Gunung Athos. Pada 1726, Jonathan Swift dalam Gulliver's Travel meramalkan keberadaan dan periode orbit dari 2 bulan Mars yang belum diketemukan oleh para astronom menggunakan teleskop sampai tahun 1877. Astronom yang kemudian melihat betapa akuratnya ramalan Swift tersebut memberi nama bulan itu Phobos dan Deimos. Ketakutan dan kengerian begitu kagumnya ia dengan kekuatan supernatural Swift yang nyata. Emanuel Swedenborg, visioner besar abad ke-18 asal Swedia, menuliskan catatan mendetail tentang perjalanannya ke alam rohani. Laporannya tentang apa yang dikatakan oleh makhluk tanpa wujud yang ditemuinya di sana mengilhami Freemasonry esoteris pada akhir abad ke-18 dan abad ke-19. Ia juga orang pertama yang menemukan korteks otak besar dan kelenjar tak bersaluran, dan merancang apa yang masih tetap menjadi dermaga kering terbesar di dunia. Seperti yang sudah kita ketahui, Charles Darwin ikut serta dalam pemanggilan-pemanggilan arwah. Ia mungkin saja mendapatkan kesempatan untuk mempelajari doktrin esoteris tentang evolusi dari ikan menjadi amfibi, lalu menjadi hewan darat, menjadi manusia. Dari kedekatannya dengan Friedrich Müller, penerjemah awal teks-teks suci Sanskerta. Nikola Tesla yang baru-baru ini digambarkan oleh seorang sejarawan sains sebagai sosok eksentrik paling visioner adalah orang Serbia asal Kroasia yang menjadi warga Amerika hasil naturalisasi. Di sana ia mematenkan sekitar 700 penemuan, termasuk lampu neon dan kumparan Tesla yang menghasilkan arus bolak-balik. Seperti halnya terobosan paling penting dari Newton. Penemuan terakhir ini muncul dari keyakinannya tentang sebuah dimensi eteris antara ranah mental dan fisik. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20,
banyak saintis terkemuka berpikir bahwa adalah layak untuk mencari suatu pendekatan ilmiah terhadap fenomena gaib. Percaya bahwa pada akhirnya akan mungkin untuk mengukur dan memprediksi kekuatan-kekuatan gaib, seperti arus-arus eteris yang tampaknya hanya sedikit saja lebih sulit dipahami dibandingkan elektromagnetik, gelombang suara, atau sinar X. Thomas Edison, penemu fonograf, dan oleh karena itu menjadi godfather dari semua rekaman suara, dan Alexander Graham Bell, penemu telepon, yang keduanya menganggap bahwa fenomena psikis merupakan bidang penelitian yang sangat terhormat bagi sains, melibatkan diri mereka dalam Freemasonry, esoteris, dan teosofi. Edison berusaha membuat sebuah radio yang mampu mendengarkan alam rohani. Penemuan ilmiah besar mereka muncul dari penelitian terhadap alam rohani ini. Bahkan televisi ditemukan sebagai hasil dari percobaan untuk menangkap pengaruh psikis pada gas yang berfluktuasi di depan sebuah tabung sinar katoda. Bila mencari petunjuk, cara terbaik untuk memahami visi aneh tentang okultisme dan ilmiah yang tak terpisahkan, kita akan kembali pada jenius besar di balik revolusi ilmiah, Francis Bacon. Seperti yang sudah kita lihat, penemuan besar Francis Bacon adalah bahwa jika kita melihat objek-objek pengalaman indrawi subjektif mungkin, menanggalkan semua prasangka dan gagasan bahwa semua itu sudah ditakdirkan begitu, maka pola-pola baru akan muncul di luar yang sudah ditelusuri oleh para pendeta dan pemimpin spiritual lainnya. Kita dapat menggunakan pola-pola baru ini untuk memprediksi dan memanipulasi peristiwa. Para sejarawan filsafat sains memandang hal ini sebagai awal yang luar biasa. Momen ketika penalaran induktif menjadi bagian dari pendekatan umat manusia terhadap dunia. Sejak momen ini, mengalirkan revolusi ilmiah dan seluruh transformasi industri dan teknologi di dunia. Akan tetapi, jika kita melihat lebih dalam pada catatan Bacon tentang proses penemuan ilmiah tersebut, tampaknya hal itu tidak mudah dilakukan dan setidaknya pada awalnya agak misterius. Alam adalah sebuah labirin, tulisnya, di mana ketergesa-gesaanmu dalam melangkah akan membuatmu kehilangan arah. Bacon menulis seolah-olah saintis tersebut sedang memainkan catur dengan alam. Agar mendapatkan jawaban, ia pertama-tama harus menempatkan alam dalam posisi sekak. Seolah-olah alam perlu diakali agar memberikan rahasianya, karena alam sendiri sangat banyak akal. Seolah-olah ia bersungguh-sungguh ingin mengelabui sejarawan sains masa kini berusaha menyajikan Bacon sebagai seorang materialis mutlak. Tetapi ini khayalan belaka. Meskipun ia percaya bahwa hasil baru yang menarik akan muncul bila kita melihat data indrawi, seolah-olah mereka tidak diresapi oleh makna. Bukan ini yang ia percaya. Kita tahu misalnya bahwa ia mempercayai apa yang disebutnya astrologika sana, yang artinya menerima pengaruh magik dari langit pada jiwa dengan cara yang telah dianjurkan oleh magi Renaissance, Pico della Mirandola. Bacon juga percaya pada
perantaraan halus yang sama antara jiwa dan materi, sebagaimana Newton, dan bahwa perantaraan yang sama ini ada di dalam manusia yang tertutup dalam tubuh yang lebih tebal, yang disebutnya tubuh eteris. Bacon mengatakan tidak kalah benar dalam kerajaan pengetahuan milik manusia ini dibandingkan dalam kerajaan langit milik Tuhan, bahwa tidak ada seorang pun akan memasukinya kecuali ia lebih dahulu menjadi seorang anak kecil. Ia tampaknya ingin mengatakan bahwa suatu kondisi pikiran yang berbeda dan kekanak-kanakan perlu dicapai lebih dahulu agar pengetahuan yang lebih tinggi bisa dicapai. Paracelsus telah mengatakan sesuatu yang serupa, juga menulis tentang proses eksperimentasi dalam pengertian Alkitab. Hanya ia yang menginginkan dengan sepenuh hati akan menemukan, dan hanya kepada ia yang mengetuk keras-keras pintu akan dibukakan. Implikasinya adalah bahwa pengetahuan yang lebih tinggi tentang dunia berasal dari kondisi kesadaran yang berubah, bekerja di lingkungan yang sama seperti Bacon dan Newton. John Baptista van Helmont menulis, ada sebuah buku di dalam diri kita yang ditulis oleh jemari Tuhan. Melalui buku itu kita dapat membaca segala sesuatu. Michael Mayer yang menulis tentang Rosicrucian, seolah-olah ia orang dalam yang menerbitkan beberapa literatur alkimia paling menawan, mengatakan meminum kehidupan batin dalam tegukan yang panjang adalah melihat kehidupan yang lebih tinggi. Ia yang menemukan batinnya, menemukan apa yang ada di luar angkasa. Dalam semua perkataan ini ada sebuah implikasi yang jelas bahwa kunci untuk penemuan ilmiah, entah bagaimana, ada di dalam batin. Kita telah melihat bahwa sepanjang sejarah ada kelompok-kelompok kecil yang telah mengupayakan diri mereka untuk memasuki kondisi-kondisi kesadaran yang berubah. Apakah saran dari Bacon dan para pengikutnya agar saintis entah bagaimana perlu untuk menyesuaikan diri dengan dimensi eteris atau nabati? Bahwa jika entah bagaimana kita bisa mengupayakan diri memasuki dimensi bentuk yang berjalin-jalin, kita berada di jalan yang benar untuk memahami rahasia-rahasia alam. Kita telah melihat bahwa jenius ilmiah besar, para pendiri zaman modern, cenderung terpesona oleh gagasan-gagasan kebijaksanaan kuno dan kondisi-kondisi kesadaran yang berubah. Mungkinkah bahwa jenius itu bukan mendekati kegilaan, melainkan jenius itu mendekati kondisi-kondisi kesadaran yang berubah yang dihadirkan oleh praktik esoteris? Bila para pahlawan Rosicrucian, Dee dan Paracelsus liar dan aneh, para magi dari zaman berikutnya berkembang menjadi seperti para pengusaha yang terhormat. Freemasonry selalu menampilkan wajah yang serius pada dunia. Loji-loji Anglo-Sakon tertentu telah malu-malu mengenai asal-usul esoteris mereka. Gagasan bahwa anggota Freemason dengan tingkat inisiasi yang cukup tinggi diajari doktrin rahasia dan sejarah dunia yang diuraikan dalam buku ini mungkin tampaknya tidak masuk akal, bahkan bagi banyak anggota Freemason sendiri. Dalam pengetahuan Freemasonry, akar dari perkumpulan tersebut dapat ditelusuri kembali pada
pembangunan kuil Solomon oleh Hiram Abif, penindasan terhadap kesatria Templar, dan pada serikat-serikat rahasia para seniman seperti Compagnones du Devoir, anak-anak Bapak Soubise, dan anak-anak Bapak Jacques. Sebuah pengaruh yang sering kali diabaikan dalam pembentukan perkumpulan-perkumpulan rahasia, terutama Freemasonry, adalah persaudaraan bersama. Didirikan pada abad ke-15, mereka pada awalnya merupakan persaudaraan orang awam yang berafiliasi ke biara-biara. Persaudaraan tersebut mencari kehidupan rohani juga sambil bekerja di masyarakat, mengumpulkan derma, membuat karya seni, dan memimpin prosesi pada hari-hari suci. Kerahasiaan pada awalnya dirancang untuk memastikan agar kerja-kerja amal mereka tetap anonim. Tetapi hal itu memunculkan rumor tentang sosok-sosok berjubah, ritual-ritual rahasia, dan inisiasi. Di Prancis pada abad ke-15, persaudaraan bersama ini yang telah menyerap gagasan-gagasan dari Joachim dan kaum Cathar pada akhirnya terpaksa sembunyi-sembunyi. Akan tetapi, Freemasonry spekulatif modern menurut para sejarawan resminya berasal dari abad ke-17. Kadang-kadang dinyatakan bahwa kasus inisiasi ke dalam Freemasonry yang kali pertama tercatat adalah pada 1646 terkait seorang pedagang benda kuno dan kolektor terkenal, juga anggota pendiri dari Royal Society, Elias Ashmole. Ia tentu saja salah satu Freemason Inggris awal dan sangat berpengaruh. Lahir pada 1617, putra seorang pembuat pelana. Elias Ashmole memenuhi syarat sebagai seorang pengacara dan menjadi seorang prajurit dan abdi negara. Ia kolektor barang-barang antik yang tak kenal lelah. Museum Ashmolean di Oxford yang dibangun untuk menampung koleksinya adalah museum umum pertama. Ia juga seorang pria dengan keingintahuan intelektual tanpa batas. Pada 1651, ia bertemu seorang pria yang lebih tua, William Bakehouse, pemilik sebuah puri bernama Swallowfield. Rumah ini ternyata memiliki sebuah galeri panjang yang luar biasa. Sebuah rumah harta karun yang berisi penemuan dan barang langka, termasuk naskah-naskah alkimia langka. Bakehouse jelas seorang pria yang ingin meraih hati Ashmole, dan buku harian Ashmole mengungkapkan bagaimana Bakehouse membujuknya untuk menjadi putranya. Dengan ini kita tahu Bakehouse bermaksud mengadopsinya sebagai penerus dan ahli warisnya. Ia berjanji sebelum meninggal ia akan menyampaikan kepada Ashmole rahasia utama alkimia, materi sesungguhnya dari batu bertuah, agar Ashmole bisa memanfaatkannya pada lain waktu. Sebuah tradisi rahasia yang berasal dari zaman Hermes Trismegistus. Selama 2 tahun berikutnya, pengajaran Bakehouse terhadap Ashmole yang bersemangat berjalan lambat dan tampaknya ragu-ragu. Namun, kemudian pada Mei 1653, pria yang lebih muda itu mencatat ayahku, Bakehouse, terbaring sakit di Fleet Street di seberang gereja St. Dunstan's dan tidak tahu apakah ia akan hidup atau mati. Sekitar pukul 11 mengatakan kepadaku tentang materi sesungguhnya dari batu bertuah yang ia serahkan kepadaku sebagai warisan. Cacatan Ashmole merupakan sebuah
catatan yang sangat jelas dan tidak ambigu tentang pewarisan pengetahuan rahasia. Tetapi ada juga bukti yang lain, petunjuk dan kiasan tentang aktivitas okultisme di kalangan elit intelektual. Grandmaster kedua dari Logi London adalah John Theophile Desaguliers, seorang pengikut Isaac Newton yang juga menghabiskan bertahun-tahun meneliti manuskrip-manuskrip alkimia. Simbolisme Freemasonry seperti yang dirumuskan dalam periode ini berkaitan dengan motif-motif alkimia, mulai dari gagasan sentral tentang karya, batu fondasi dan batu bertuah yang selalu ada, aslar hingga kompas dan jangka. Akhirnya tibalah waktu untuk bertanya, apakah sebenarnya alkimia itu? Alkimia sudah sangat tua. Teks-teks Mesir kuno membahas teknik-teknik penyulingan dan metalurgi sebagai proses-proses mistis. Mitos-mitos Yunani seperti pencarian bulu domba, emas dapat dipandang mengandung lapisan makna alkimia. Dan Flood, Boehme, juga yang lainnya telah menafsirkan kitab Kejadian dalam pengertian alkimia yang sama. Sebuah penelitian singkat terhadap teks-teks alkimia kuno dan modern menunjukkan bahwa alkimia seperti Kabbalah merupakan suatu ajaran yang sangat luas. Jika ada suatu karya besar, misterius, hal itu didekati melalui sekumpulan kode dan simbol yang luar biasa. Dalam beberapa hal, karya tersebut melibatkan sulfur, merkuri, dan garam. Yang lain melibatkan mawar, bintang, batu bertuah, salamander, kodok, burung gagak, jaring, ranjang pengantin, dan simbol-simbol astrologi seperti ikan dan singa. Ada variasi geografis yang kasat mata. Alkimia Cina tampaknya kurang berkaitan dengan pencarian emas dan lebih berkaitan dengan pencarian obat ajaib kehidupan untuk umur panjang, bahkan keabadian. Alkimia juga tampaknya mengalami perubahan selama berabad-abad. Pada abad ketiga, alkemis Zosimos menuliskan bahwa simbol untuk seni kimiawi emas muncul dari penciptaan bagi mereka yang menyelamatkan dan menyucikan jiwa ilahi yang terbelenggu dalam elemen-elemen. Dalam teks-teks Arab awal, karya tersebut melibatkan manipulasi 4 elemen yang sama ini. Tetapi dalam alkimia Eropa yang berakar pada abad pertengahan dan berkembang pada abad ke-17, sebuah elemen kelima yang misterius, saripati, menjadi elemen yang penting. Jika kita mulai mencari prinsip-prinsip pemersatu, kita bisa mengetahui langsung bahwa ada jangka waktu atau jumlah pengulangan tertentu untuk berbagai operasi penyulingan, penerapan panas yang lembut, dan sebagainya. Dengan demikian, ada persamaan yang jelas dengan praktik meditasi. Dan hal ini tentu saja menunjukkan bahwa istilah-istilah alkimia ini mungkin menjadi penjelasan terhadap kondisi-kondisi kesadaran subjektif ketimbang semacam operasi kimiawi yang dapat dilakukan di sebuah laboratorium. Menyatukan dengan hal ini, kita juga telah mengetahui adanya saran yang berulang, terutama dari sumber-sumber Rosicrucian, bahwa operasi-operasi ini seringkali ditujukan untuk mendapatkan efek tertentu selama tidur dan dalam pembatasan antara tidur dan terjaga. Mungkinkah semua itu berkaitan dengan mimpi visioner atau mimpi sadar? Atau apakah mereka berkaitan dengan
perluasan dari elemen-elemen kesadaran mimpi ke dalam kesadaran terjaga. Ada juga banyak petunjuk tentang suatu elemen seksual dari gambaran yang berulang terkait chemical wedding hingga acuan yang mengejek dari Paracelsus terhadap azot. Codex Veritatis dalam sebuah tafsir terhadap Kidung Solomon menyarankan, tempatkan laki-laki merah bersama wanita putihnya di sebuah kamar merah, hangatkan pada suhu yang tetap. Demikian pula teks-teks tantra secara eksplisit menyamakan merkuri dalam alkimia dengan sperma. Ada sebuah aliran pemikiran yang menafsirkan teks-teks alkimia sebagai pedoman yang berisi teknik-teknik untuk membangkitkan ular kundalini dari dasar tulang belakang melalui cakra-cakra untuk membuka mata ketiga. Akan tetapi, aliran lain yang terinspirasi oleh Jung memandang alkimia sebagai semacam pendahulu psikologi. Jung menulis sebuah penelitian tentang alkemis Gerhard Dorn, menguraikan pandangan ini, dan Dorn tentu saja menerima interpretasi ini karena ia merupakan sejenis alkemis yang sangat psikologis. Pertama-tama, ubahlah bumi dalam tubuhmu menjadi air, katanya. Ini berarti hatimu yang sekeras batu, material dan malas harus berubah menjadi lembut dan waspada. Dalam Dorn, kita melihat baik praktik dalam mengubah kemampuan manusia individual yang kita ketahui dalam Ramon Lull, maupun perpaduan latihan esoteris dengan perkembangan moral yang telah kita lihat sebelumnya dalam Buddhisme esoteris dan Kabbalah. Praktik-praktik alkimia seksual tentu saja ada. Kita akan membahas hal ini dalam bab 25. Dan mungkin ada juga teks-teks alkimia yang berhubungan dengan pembangkitan kundalini. Tetapi dalam pandangan saya, ini bukan hal penting bagi zaman keemasan alkimia yang mencapai puncaknya dengan Rosicrucian dan Freemason. Alkimia yang murni psikologis dari Jung menarik dengan caranya tersendiri, tetapi benar-benar tidak menarik dari perspektif esoteris, karena ia mengabaikan gagasan tentang perjalanan ke alam rohani dan komunikasi dengan makhluk-makhluk tanpa wujud. Kunci untuk memahami alkimia tentu saja terletak dalam fenomena mengejutkan yang sedang kita telusuri dalam bab ini. Bacon, Newton, dan para ahli Rosicrucian dan Freemason yang lain tertarik dengan pengalaman pribadi langsung maupun percobaan ilmiah. Sebagai kaum idealis, mereka terpesona dengan apa yang menghubungkan materi dengan pikiran. Dan seperti semua penganut esoterisme, mereka membayangkan hubungan halus ini dalam pengertian yang disebut oleh Paracelsus sebagai ens vegetalis atau dimensi nabati. Apakah mungkin merangsang mereka bahwa dimensi nabati tersebut tampaknya tidak terhitung, bahkan tidak terdeteksi oleh instrumen ilmiah apapun? Mungkin. Tetapi kemudian barangkali apa yang menahan mereka, apa yang mendorong mereka untuk menjelajahi lebih jauh adalah keyakinan bahwa dimensi nabati ini tampaknya telah dialami di semua tempat dan waktu, dan bahwa ada sebuah tradisi autentik kuno dalam memanipulasinya yang telah dianut oleh banyak jenius besar dalam sejarah. Roger Bacon, Francis Bacon, Isaac Newton, dan yang lainnya telah mengembangkan prosedur yang ilmiah dan eksperimental. Mereka telah berusaha menemukan hukum-hukum universal untuk memahami dunia yang dipandang dengan subjektif mungkin.
Sekarang mereka menerapkan metodologi yang sama terhadap kehidupan yang dipandang dengan sesubjektif mungkin. Hasilnya adalah sebuah ilmu pengalaman spiritual. Dan inilah sebenarnya alkimia itu. Emas yang mereka alami pada akhir eksperimen adalah emas spiritual. Suatu bentuk kesadaran yang berubah, yang berarti bahwa sebatang logam, sebatas kekayaan duniawi, tidak lagi menarik bagi mereka. Dalam zaman kejayaan alkimia, sulfur mewakili dimensi hewani, merkuri mewakili dimensi nabati, dan garam mewakili dimensi material. Dimensi-dimensi ini berpusat di bagian-bagian yang berbeda dalam tubuh. Hewani ada di bawah di organ-organ seks, nabati di solar plexus, dan garam di kepala. Kehendak dan seksualitas dipandang terjalin erat dalam filsafat esoteris. Ini merupakan bagian sulfur merkuri. Bagian nabati adalah wilayah perasaan. Garam adalah endapan pemikiran. Dalam semua teks alkimia, merkuri adalah mediator antara sulfur dan garam. Dalam tahap pertama dari proses tersebut, dimensi nabati harus diubah untuk mencapai tahap pertama dari pengalaman mistis. Perjalanan memasuki matriks, lautan cahaya yang merupakan dunia di antara dunia. Tahap kedua adalah apa yang kadang-kadang disebut perkawinan kimiawi. Ketika merkuri, wanita yang lebih bercinta, dengan sulfur merah yang keras dan kaku. Dengan merenungkan gambaran-gambaran yang menggugah perasaan cinta berulang-ulang dan dalam waktu yang lama, butuh 21 hari bagi latihan apa saja untuk menimbulkan suatu perubahan material dalam fisiologi manusia. Sang kandidat menciptakan suatu proses perubahan yang menembus ke dalam kehendak yang gigih. Jika kita berhasil membuat keinginan-keinginan kita yang bersifat seksual dan egois menjadi keinginan-keinginan yang bersifat spiritual dan hidup, maka burung kebangkitan ponik akan bangkit. Jika hati kita dikuasai oleh energi-energi yang berubah ini, maka ia menjadi sebuah pusat kekuatan. Siapapun yang pernah bertemu dengan orang yang benar-benar suci, pasti merasakan kekuatan besar yang dipancarkan oleh hati yang telah berubah. Cinta memesona para alkemis zaman keemasan. Mereka tahu bahwa hati adalah sebuah organ persepsi. Ketika memandangi seseorang yang kita cintai, kita melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dan inisiat yang telah mengalami transformasi alkimia telah membuat suatu keputusan sadar dan sengaja untuk memandang seluruh dunia dengan cara ini. Seorang ahli melihat bagaimana sebenarnya cara kerja dunia dengan suatu cara yang ditolak oleh kita semua. Jadi, jika kita bertahan dengan latihan-latihan spiritual alkimia kita sendiri, kita berhasil membersihkan pengalaman atau penghalang material yang terpisah-pisah antara diri kita dengan alam rohani. Sebagaimana yang dianjurkan oleh mistikus Prancis St. Martin, maka kekuatan persepsi kita sendiri akan meningkat. Mula-mula alam rohani akan mulai bersinar menembus mimpi-mimpi kita. Sedikit tidak kacau dibandingkan biasanya dan lebih bermakna. Bisikan-bisikan roh pertama-tama dalam bentuk firasat atau intuisi juga akan mulai menyerbu kehidupan sadar kita. Kita akan mulai mendeteksi arus dan berlakunya hukum-hukum yang lebih dalam di bawah permukaan segala sesuatu sehari-hari.
dalam alkimia yang khas Kristen dari Raymond Lull dan St. Martin misalnya, roh matahari yang mengubah tubuh manusia menjadi tubuh cahaya yang bersinar diidentifikasi dengan sosok historis Yesus Kristus. Dalam tradisi lain, meskipun identifikasi sejarah ini mungkin tidak dilakukan, proses yang sama juga dijelaskan. Sosok bijaksana dari India, Ramalinga Swamigal menulis, "Ya Tuhan, Kau telah tunjukkan kepadaku cinta abadi dengan menganugerahkan kepadaku tubuh emas. Dengan menyatu dengan hatiku, Kau telah mengalkimia tubuhku." Fenomena ini yang dilaporkan dalam berbagai budaya menunjukkan bahwa selama proses alkimia ini, mata ketiga mulai terbuka. Akan terlalu mudah untuk menafsirkan semua ini sebagai semacam mistisisme yang kabur. Namun, kisah-kisah tentang para ilmuwan seperti Pythagoras dan Newton menunjukkan bahwa melalui semacam kondisi kesadaran lain yang aneh ini, mereka mampu menemukan hal-hal baru tentang dunia, melihat cara kerja intinya, dan memahami pola-pola yang barangkali terlalu rumit atau terlalu besar untuk dipahami pikiran manusia dengan kondisi kesadaran akal sehat sehari-hari. Alkimia menganugerahi para pelakunya suatu kecerdasan supernatural. Satu kata yang lazim dalam teks-teks alkimia adalah vitriol. Ini singkatan dari Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem. Masuki inti bumi untuk menemukan batu rahasia. Ketika teks-teks alkimia menganjurkan untuk memasuki inti bumi, ini merupakan suatu cara untuk mengatakan tentang menenggelamkan diri ke dalam tubuh sendiri. Dengan demikian, alkimia berkaitan dengan fisiologi okultisme, dengan memperoleh suatu pengetahuan yang berguna tentang fisiologi tubuhnya sendiri. Sang alkemis mampu mendapatkan tingkat pengendalian atas hal itu. Para alkemis besar seperti St. Germain konon mampu hidup selama yang mereka inginkan. Akan tetapi, dalam tingkat yang lebih membumi, para alkemis juga mampu memajukan sains dengan cara-cara yang praktis. Kita telah mengetahui para alkemis yang telah memberikan andil terhadap perkembangan kedokteran modern. Dalam kondisi kesadaran yang berubah, orang-orang seperti Paracelsus dan Van Helmont mampu memecahkan masalah-masalah kedokteran dan menyusun perawatan-perawatan yang melampaui pemahaman profesi kedokteran pada masa itu. Dengan memasuki diri mereka sendiri, para inisiat ini melihat dunia luar dengan kejernihan supernatural. Untuk menjelaskannya dalam istilah kabalistis, manusia adalah sintesis dari semua nama-nama suci. Oleh karena itu, semua pengetahuan terkandung di dalam diri kita sendiri. Jika kita tahu cara membacanya, Yoga Sutras of Patanjali membahas tentang mengembara ke langit dan menyusun menjadi seukuran partikel terkecil sebagai salah satu kekuatan yang menghadiahi mereka yang berlatih teknik-tekniknya yang misterius. Para ahli asal India masih membicarakan kemampuan untuk melakukan perjalanan ke ujung terjauh kosmos, dan juga untuk memusatkan kekuatan persepsi mereka sehingga mereka melihat sampai ke tingkat atomistis. Inilah para siddhi besar atau manusia unggul. Pastinya manusia unggullah
yang memungkinkan para pendeta inisiat kuno untuk melihat bintang ketiga dalam sistem Sirius untuk memahami evolusi spesies dan juga untuk memahami bentuk dan fungsi dari kelenjar pineal. Akan tetapi, mungkinkah bagi kita untuk percaya akan kemanjuran kondisi kesadaran yang berubah semacam itu pada hari ini? Bukankah kita lebih cenderung memandang semua itu merendahkan kecerdasan, membuat kita kurang sadar, lebih mungkin untuk terperdaya? Saya berikan satu contoh pembanding terhadap pandangan akal sehat tersebut. Yang kali pertama ditunjukkan kepada saya oleh Graham Hancock ketika ia sedang mengerjakan buku terobosannya tentang shamanisme supernatural. Setiap sel manusia memiliki sebuah gulungan pita beruntai ganda yang lebarnya hanya 10 molekul, tapi panjangnya sekitar 6 kaki, yang mengandung semua informasi genetik yang diperlukan untuk pertumbuhan manusia. Semua sel hidup di planet ini memiliki satu versi dari pita ini. Tetapi sel yang ada di dalam tubuh manusia adalah sel yang paling kompleks, membawa sebuah pesan bersandi dari sekitar 3 miliar karakter. Karakter-karakter ini mengandung instruksi-instruksi yang diwariskan, yang memungkinkan sel-sel untuk mengatur diri dalam pola-pola yang menciptakan setiap individu manusia. Para ilmuwan mengetahui bahwa miliaran karakter ini tampaknya memiliki pola hubungan yang sangat kompleks, suatu struktur mendalam yang cenderung menunjukkan sebuah bahasa manusia. Firasat ini dibenarkan oleh analis statistik, namun biolog brilian dari Cambridge, Francis Crick lah yang menguraikan sandi tersebut dengan menemukan struktur helix ganda yang membuat ia dan rekannya James Watson memenangkan hadiah Nobel dan mengawali kedokteran genetik modern. Apa yang berkaitan dengan sejarah rahasia adalah bahwa meskipun sejauh yang saya ketahui, Crick tidak memiliki keterkaitan dengan perkumpulan-perkumpulan rahasia, ia mencapai momen inspirasinya dan memecahkan struktur DNA sewaktu berada dalam suatu kondisi lain yang timbul dengan mengonsumsi LSD. Seperti yang telah kita lihat, halusinogen telah digunakan sebagai bagian dari teknik-teknik untuk mencapai kondisi kesadaran yang lebih tinggi dan memahami realitas-realitas yang lebih tinggi sejak keberadaan aliran-aliran misteri. Apa yang bahkan tetap lebih menarik lagi adalah bahwa belakangan dalam masa hidupnya, Crick menerbitkan sebuah buku berjudul Life Itself, Its Origin and Nature, yang di dalamnya ia berpendapat bahwa struktur kompleks DNA tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Seperti pria dari Cambridge sebelumnya, Isaac Newton, ia percaya bahwa kosmos telah mengodekan jauh di dalamnya pesan-pesan tentang asal-usul kita dan dirinya sendiri yang telah diletakkan di sana, agar kita akan mampu menguraikannya ketika telah mengembangkan kecerdasan yang memadai. Apa hikmah dari semua ini? Sebagaimana yang akan selalu ditanyakan oleh sang ratu dalam Alice in Wonderland. Apa yang ada di luar alam bersama adalah alam iblis, alam dewa-dewa, dan malaikat-malaikat. Tetapi alam ini juga merupakan alam yang inovatif, yang evolusioner, dan itulah yang memanggil kebutuhan kita yang mendalam dan tak terpadamkan akan ketakterbatasan. Sejarah menunjukkan bahwa orang-orang yang mengubah batas-batas kecerdasan manusia telah mencapai tempat ini dengan kondisi-kondisi kesadaran
yang berubah.